Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala wa ra'ah. Dan insyaallah kita akan membaca tentang anwa'ul qalbi wa aqsamuhu, aneka macam hati dan bagaimana kondisi masing-masing. Penulis mengawali dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya as-sam', sesungguhnya pendengaran. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan fuad. Jamaknya afidah. Fuad adalah tempat untuk mencerna informasi. Pendengaran dan penglihatan adalah saluran informasi, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari luar melalui as-sama' dan al-basar. Lalu dicerna oleh al-fuad. Lalu dengan fuad ini kita bisa paham, kita bisa ngerti ini benar, ini salah, kemudian tertampung dalam hati. Apabila fuadnya rusak, maka kebenaran ditolak, kebatilan diterima, sehingga yang dia kantongi adalah kebatilan. Tapi kalau fuadnya sehat, kebenaran akan dia terima dan dia masukkan dalam kantongnya, sementara kebatilan akan dia tolak. Demikianlah kondisi fuad. Sehingga pendengaran, penglihatan, dia menerima apapun yang ada di sekitarnya. Maka bisa jadi dalam satu majelis ilmu yang hadir di situ ada orang yang memang ingin belajar, dan ada di satu majelis ilmu yang hadir di situ adalah orang yang sengaja mencari celah kesalahan, sehingga dia sudah punya pemahaman tertentu yang menyimpang tertanam dalam hatinya. Lalu dia mendengarkan ustadz berkata A, berkata B. Karena fuadnya sudah rusak dengan akidah yang menyimpang, begitu dia dapat informasi yang bertentangan dengan penyimpangan dalam hatinya, maka itu akan ditolak. Demikianlah kondisi fuad. Karena itu kesehatan fuad ini menentukan apa yang kita konsumsi setiap hari pada saat kita belajar. Sehingga di sini memberikan kita pelajaran bahwa jadikan fuad kita fuad yang sehat, agar jangan sampai fuad ini rusak disebabkan karena kita tidak maksimal, rusak dengan menjadi sebab kita jadi tidak maksimal ketika belajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu ulaika kana anhu mas'ula." Semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga diberi pendengaran, dipakai untuk mendengarkan apa? Apakah lebih banyak mendengarkan musik? Lebih banyak mendengarkan hal yang tidak bermanfaat? Mendengarkan kerenengan, rasan-rasan, ghibah, dan seluruh turunannya? Diberi al-basar, diberi oleh Allah al-basar, penglihatan. Dia lebih banyak melihat apa? Apakah lebih banyak melihat kebaikan ataukah melihat keburukan? Diberi oleh Allah al-fuad. Dia lebih banyak mikir apa? Apakah mikir kebaikan ataukah mikir keburukan?
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penulis menyebutkan, walamma kana al-qalbu li hadhil a'dha'i kal malikil mutasarrif fil junud. Mengingat posisi hati terhadap anggota badan hamba itu sebagaimana seorang raja yang mengatur seluruh pasukannya dan seluruh perintah terbit darinya, seluruh perintah datang dari hati, sehingga dia akan wa yasta'miluha fi ma syaa, dan dia akan gunakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi, sehingga semua anggota badan itu tunduk kepada hati. Sehingga hati bisa menyebabkan seorang hamba istiqamah, bisa juga menyebabkan seorang hamba mengalami penyimpangan. Wa tatba'uhu fima ya'taqiduhu minal azmi, dan itu kemudian menjadi tekad yang ada pada dirinya. Bagaimana nuansa hati? Demikianlah yang nanti akan terbit sebagai aktivitas yang dilakukan oleh hamba. Nabi SAW pernah mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badan jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan kalau segumpal daging ini rusak, seluruh anggota badan akan rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan berdasarkan hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Abu Hurairah pernah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu seperti raja, sedangkan anggota badan adalah pasukannya. Hati itu raja, sedangkan al-a'dha, anggota badan, itu adalah pasukannya. Nah, demikianlah kondisi yang terjadi pada diri kita. Karena itu, bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang baik. Berarti Allah kasih kita raja pada diri kita, raja yang baik. Karena hati itu kalau jahat, memperbaikinya jauh lebih susah dibandingkan fisik yang menyimpang. Kalau orang hatinya baik, mungkin dia punya kesalahan dari sisi praktek ibadah tertentu, lebih mudah untuk diingatkan. Tapi kalau hatinya sudah rusak, hati yang tercemar dengan aneka akidah yang menyimpang, dia punya keyakinan yang ketika dikasih sesuatu yang bertentangan dengannya, ditolak mentah-mentah. Saya nggak mau. Bahkan melawan. Sebagai contoh, orang yang punya akidah tentang kesyirikan itu, Masya Allah, kadang kita kalau melihat orang seperti itu, kasihan banget ini orang. Dikasih tauhid dia nolak, tapi giliran masalah syirik, gembiranya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, wa idza dzukira di surat Az-Zumar ayat 45. Allah ingatkan tentang kondisi orang musyrikin. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebutkan nama Allah semata, maka hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu gusar, gak mau nerima. Sehingga kalau diajarkan, Anda kalau mau berdoa, itu silahkan di masjid. Manfaatkan waktu antara azan dan iqamah, itu mustajab. Allah akan mengijabahi doa Anda. Wah, ini kan ajaran Wahabi. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Tapi kalau disebutkan
beberapa Tuhan selain Allah, idahum yastabshirun, mereka gembira. Saya kemarin punya pengalaman, saya butuh ini, terus saya datang ke kuburan ini, itu mustajab. Oh, itu kan benar. Memang di kuburan itu kita kalau butuh ini datang ke sana. Oh, senang dia. Masya Allah. Ada orang yang karakternya kayak gitu. Jadi kalau diajarkan tentang berdoa kepada Allah agar mentauhidkan Allah dan seterusnya, dia nggak suka, dia nolak. Tapi kalau disebutkan, saya kemarin butuh ini datang ke sana, oh iya betul terbukti, iya saya kemarin juga kayak gitu, oh senang dia. Seolah-olah ada pendukung pengalamannya. Akhirnya mereka semakin semara untuk banyak berdoa di kuburan, karena ketika disebutkan nama selain Allah, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah, idahum yastabshirun, mereka semakin bahagia. Coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma qala ta'ala dzamman lil musyrikin." Kemudian Allah Ta'ala berfirman mencela tindakan orang-orang musyrik. Wa idza dzukirallahu wahdahu, ai idza qila la ilaha illallah. Apabila disebutkan nama Allah semata, artinya mereka diajak untuk tauhid, dikatakan la ilaha illallah, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hatinya tidak mau menerima. Inqabadat, hatinya tertutup. Qala as-Sudi, kata as-Sudi, nafarat, hatinya lari, menolak. Jadi kalau diajarkan tentang tauhid, nggak mau nerima. Kata Qatadah, kafarat wastakbarat, hatinya kufur dan bersikap sombong. Sehingga saat mereka diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka nggak mau. Wa idza dzukiral ladzina min duni, tapi apabila disebutkan nama selain Allah tentang kuburan tertentu, berhala tertentu, idahum yastabshirun, mereka yafrahun wa yasurrun, mereka bergembira, mereka senang. Itu kan memang demikian, terbukti. Saya sudah lama praktek kayak gitu. Jadi kalau saya punya masalah, saya datang ke kuburan ini, nanti 3 hari saya dapat solusi. Kamu juga dapatkan kayak gitu. Wah, merasa ada pendukungnya. Sehingga dia merasa sangat bahagia. Dan masing-masing kuburan itu punya spesialisasi. Kalau mau jodoh ke kuburan ini, lancar rezeki ke kuburan ini, biar nanti ujiannya lancar ke kuburan ini, biar nanti karirnya bagus, mau tes CPNS ke kuburan ini. Punya spesialisasi. Subhanallah. Siapa yang pengen punya anak, biar hamil, nanti kamu ke kuburan ini, terus minum air yang ada di situ, dan seterusnya. Nah, ketika ada yang berhasil, 1 testimoni, 2 testimoni, dia dengar itu bahagia. Itulah orang yang ketika dia mendengarkan testimoni tentang keberhasilan orang yang berdoa di kuburan, itu dia senang. Giliran dia mendengarkan testimoni orang yang berdoa kepada Allah semata, gak suka dia. Ada orang yang hatinya seperti itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala ketika Allah jadikan hati kita hati bertauhid. Fahuwa malikuha, hati adalah rajanya, dan dia anggota badan akan melaksanakan apa yang dia perintahkan. Al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyatin wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyyatihi. Dan badan akan menerima apapun yang diperintahkan oleh hati, sehingga badan tidak akan istiqomah dalam beramal sampai di situ ada niat dan tujuan yang muncul dari hati. Badan tidak akan istiqomah kecuali dengan kekuatan hati. Wa huwal mas'ulu anha kulluha, dan semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Saya terkadang mengalami situasi yang sama. Dalam kondisi tertentu ketika saya ragu, berangkat enggak. Lalu dikuatkan oleh sebagian asatidzah, ayo berangkat. Nanti insya Allah semoga antum dapat ini. Maksudnya adalah dikasih motivasi untuk memberikan semangat dan seterusnya, untuk ngasih manfaat kepada masyarakat. Awalnya ragu, kemudian berangkat.
Awalnya nggak pengen, kemudian jadi pengen. Demikianlah posisi batin. Sehingga anggota badan hanya mengaminkan apa yang dikatakan oleh hati. Kalau hati sedang ragu, kita maju mundur. Kalau hati mantap, kita akan jalan. Buat suasana batin itu selalu mantap dalam kebaikan, agar kita selalu bisa istiqamah. Lianna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyati. Karena setiap pemimpin nanti akan ditanya mengenai apa yang dia pimpin. Kanal ihtimamu bitashihihi, sehingga kita perlu untuk banyak memberikan perhatian, memperbaiki hati, meluruskan hati. Dan ini seharusnya menjadi program utama aula ma'tamada alaihi salikun, menjadi program utama bagi mereka yang mau melakukan perjalanan menuju Allah. Dia perhatikan kotoran-kotoran dalam hatinya dan dia berusaha untuk mengobatinya. Dan ini merupakan tujuan besar bagi mereka yang an-nasikun, yang mau melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan lupakan batin. Jangan hanya berpikir untuk memperbaiki anggota badan, memperbaiki gerakan-gerakan fisik, tapi juga kita perlu banyak berpikir untuk memperbaiki batin. Baik, selanjutnya penulis beralih kepada pembahasan aqsamul qulub, macam-macam hati. Ketika hati itu bisa disifati dengan hati yang hidup, berarti juga bisa disifati sebaliknya. Ada hati yang mati. Inqasama bihasabi dzalika. Sehingga berdasarkan pengantar ini, hati bisa kita bagi menjadi 3 macam. Hati bisa kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah al-qalbus sahih awis salim, hati yang sehat. Yang kedua, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Yang ketiga, al-qalbul marid, hati yang sedang sakit. Baik. Dan demikian kondisi badan manusia. Ada manusia hidup, ada manusia mati, dan ada yang berada di pertengahan. Hidup tapi tidak sempurna, alias dia banyak mengalami sakit, sehingga kita sebut sebagai al-marid, orang yang sedang sakit. Baik, sekarang kita lihat pembagian hati sebagaimana yang tadi disebutkan. Hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Yang pertama, al-qalbus sahih, hati yang sehat. Wal qalbus salim alladhi la yanju yaumal qiyamah illa man atallaha ta'ala bihi. Itulah hati yang salim, hati yang selamat dari penyakit, di mana besok di hari kiamat seorang hamba tidak akan bisa selamat kecuali dia datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Wa qila fi ta'rifihi, ada yang memberikan definisi untuk qalbun salim, annahul qalbul ladzi salima min kulli syahwatin. Al-qalbul salim, qalbun salim adalah hati yang selamat dari setiap syahwat. Tukhalifu amrallahi wa nahyahu, yang syahwat itu selalu berseberangan dengan perintah Allah dan larangan Allah. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari syahwat yang menyebabkan orang berseberangan dengan perintah dan larangan Allah. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khairahu, dan selamat dari setiap syubhat yang menghalangi hati itu untuk mendapatkan kebaikan. Maka dia selamat untuk beribadah kepada selain Allah, sehingga hati ini tidak mau berbuat syirik. Selamat dari mengambil hukum selain hukum yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia ikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Kehendaknya, rasa cintanya, tawakalnya, semangat dia untuk bertaubat, ketundukan dia, rasa takut, harapan,
dan keikhlasan amalnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya untuk Allah. Orientasi dia adalah orientasi untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah hati yang sehat. Dia sadar bahwasanya dia butuh untuk selamat di akhirat. Maka hati yang salim berusaha bagaimana caranya agar ketika di akhirat dia bisa selamat. Sehingga semua orientasi hidupnya diarahkan kepada Allah Ta'ala, satu-satunya yang bisa menyelamatkan hamba. Fa'in ahabba fillah. Kalau dia mencintai, maka dia mencintai karena Allah. Wa in abghada fillah. Kalaupun dia membenci karena Allah. Wa in a'ta lillah. Kalau dia memberi karena Allah. Ketika dia tidak memberi, juga karena Allah. Sebagai contoh misalnya, kenapa kau kasih itu? Ya, saya berharap semoga dapat pahala dengan memberikan ini. Kenapa enggak kau kasih itu? Saya enggak mau ngasih itu, nanti enggak dipakai maksiat. Nanti uang saya akan digunakan untuk kejahatan dan seterusnya. Itulah a'talillah wa man'alillah. Sehingga terkadang saya dapat pertanyaan, Pak, ini ada permintaan sumbangan dari warga untuk acara ini. Boleh nggak saya ngasih? Kalau nggak boleh, saya nggak mau ngasih. Masya Allah. Itu contoh a'talillah wa man'alillah. Dia ngasih karena Allah, jadi pertimbangan dia, saya ngasih ini berpahala nggak? Atau sebaliknya, ketika saya ngasih sumbangan ini justru saya akan berbuat dosa. Terbit dari mana? Qalbun salim, hati yang sehat. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau masih dikasih filter seperti itu. Orang munafik, mereka di zaman Nabi SAW itu sampai menyediakan masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Dia bangun masjid, namanya Masjid Dirar, dalam rangka untuk tempat persembunyian orang-orang Nasrani yang mau menyerang Madinah. Sehingga Masjid Dirar itu atas permintaan ada orang Nasrani namanya Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik ini bapaknya Handalah, Ghasilul Malaika. Handalah bin Abu Amir Al-Fasik. Anaknya Muslim, bahkan mujahid dan mati syahid ketika peristiwa perang Uhud. Sementara bapaknya Abu Amir Al-Fasik digelari sebagai Abu Amir penjahat. Si Abu Amir ini ketika kota Mekah sudah ditaklukkan, dia pun pergi. Awalnya dia di Madinah, kemudian dia pindah-pindah karena bermusuhan dengan Rasulullah SAW. Sampai kemudian dia bertahan di Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan, dia pun pergi ke Syam. Lalu dia ngirim surat kepada orang-orang munafik di kota Madinah. Kalian siapkan masjid, nanti kita akan datangkan. Kita akan susup, akan pasang penyusup-penyusup dari orang Nasrani untuk mengintai Madinah. Dibangunkanlah Masjid Dirar. Butuh biaya nggak Pak itu Pak? Tentu saja butuh biaya. Keluar duit. Tapi di saat yang sama, orang munafik anti untuk nyumbang kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Anti untuk nyumbang aneka dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana perkataan orang munafik. Di surat Al-Munafiqun, Allah Ta'ala mengatakan, humul ladhina yaqulun. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah kalian memberikan infak kepada orang-orang yang berada di dekat Rasulullah SAW. Nanti kalau mereka kehabisan bekal harta, hatta yanfaddu, sampai mereka bubar. Dalam anggapan orang munafik itu, jangan dukung gerakan Muhammad, nanti kalau kemudian mereka capek, nggak punya harta, mereka akan bubar. Masya Allah. Dan itu su'udon luar biasa yang dimiliki oleh orang munafik. Dikiranya para sahabat mendukung Nabi SAW itu karena harapan punya harta. Sampai mereka bilang, jangan kalian nyumbang kepada gerakan Muhammad,
nanti kalau mereka kehabisan duit, mereka akan bubar. Dan apakah ketika Nabi SAW tidak memberikan harta sepeser pun kepada para sahabat, mereka bubar? Subhanallah. Hadza buhtanun azim. Ini adalah tuduhan yang sangat menjijikkan dari orang munafik. Para sahabat loyal untuk membela Nabi SAW karena iman, bukan karena mereka ingin mendapatkan harta. Lalu dibalas oleh Allah Ta'ala, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Perbendaharaan langit dan bumi itu hanya milik Allah. Walakinnal munafiqin la yafqahun, tapi orang munafik enggak paham, enggak ngerti. Sehingga mereka enggak tahu kalau sebenarnya harta semua ini adalah milik Allah dan Allah mengatur sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi dalam posisi ketika mereka rela untuk keluar uang banyak demi mendukung gerakan orang Nasrani, orang kafir, mereka pelit untuk mengeluarkan uang dalam rangka mendukung gerakan Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kebalik kondisinya. Maka harta yang mereka keluarkan justru menimbulkan dosa. Harta yang dikeluarkan untuk dapat pahala, mereka hindari. Masya Allah. Makanya Nabi SAW atau dalam penjelasan beliau dikatakan, dia memberi karena Allah, dia tidak memberi juga karena Allah. Maka pertimbangannya, kenapa saya kasih? Pertimbangannya adalah apakah itu berpahala atau tidak. Demikianlah kondisi iman yang terbit dari hati. Sehingga pertimbangan dia ketika mengeluarkan harta dan tidak mengeluarkan harta, itu pertimbangan iman. Wala yakfihi hadza, dan itu tidak cukup sampai dia tunduk likulli man ada rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahkim, dia tunduk kepada hukum, ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hatinya yakin dengan keyakinan yang sebenarnya, dengan keyakinan yang mantap, alal itmami wal iqtida'i bihi wahda, untuk hanya mengikuti Rasulullah SAW semata, duna kulli ahadin fil aqwali wal a'mal, tanpa menghiraukan ucapan maupun perbuatan orang lain. Sehingga hati yang sehat tidak akan berani untuk memiliki keyakinan, tidak akan berani untuk memiliki keyakinan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Kalau di sini kalimatnya, fala yataqaddamu baina yaday. Hati yang sehat itu tidak akan berani untuk maju mendahului Nabi SAW. Mendahului Nabi dalam hal apa? Dalam hal akidah. Maksudnya gimana, Pak? Nabi SAW tidak pernah punya akidah kayak gitu, dia punya akidah kayak gitu. Itu kan mendahului Rasulullah SAW. Atau mendahului Nabi dalam perkataan. Rasulullah SAW tidak pernah ngajarin kayak gitu, dia kayak gitu. Wala amalin, atau dalam perbuatan. Nabi SAW tidak pernah mempraktekannya, tapi dia bela-bela. Dia bela mati-matian. Pokoknya harus ini, kalau enggak ini, agamanya dianggap bermasalah. Masya Allah. Sehingga kadang kita merasa, ini pakai logika siapa? Yang tidak ada ajarannya dibela, yang ada ajarannya dihilangkan. Kalau kita bicara masalah agama, kalau urusan dunia ya terserah. Kalau masalah agama, agama itu ada panduannya. Puncaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kadang kita merasa aneh, yang nggak ada ajarannya dibela-bela. Dan bertahun-tahun mereka menyatakan nggak ada dalil. Terus belakangan muncul, ini ada dalil. Mana mungkin dalil muncul belakangan? Generasi dulu, pendahulu-pendahulu mereka sudah dengan tegas mengatakan, memang kita sepakat nggak ada dalil. Belakangan dicarikan dalil. Mana mungkin seperti itu? Ini konsep apa?
Kalau beragama kan punya dalil baru beramal. Ini enggak, beramal dulu baru carikan dalil. Wallahu a'lam. Dan jadinya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat akal. Allah kasih kita nikmat akal, sehingga dengan itu kita bisa menilai, masa beragama kayak gini? Bagaimana mungkin ada orang yang beramal dulu selama bertahun-tahun, baru setelah itu dicarikan dalil. Makanya ceramah-ceramah yang menyebutkan tentang ini ada dalilnya, ini ada dalilnya, itu dulu nggak pernah ada, munculnya belakangan. Ya, saya tidak perlu menyebutkan contoh kasus, barangkali Anda paham. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bicara masalah agama tanpa panduan dari Allah dan Rasulnya, itulah mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua adalah al-qalbul mayyit, hati yang sudah mati. Ini merupakan lawan dari hati yang sehat, lawan dari yang pertama. Fa huwa la ya'rifu rabbah, ini hati enggak kenal Allah, enggak kenal penciptanya. Wala ya'buduhu bi amrihi, hati ini tidak beribadah atas perintah Allah. Dia tidak mencintai dan ridha wa ma yuhibbuhu wa yardah, atau atas apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi, tapi hati ini selalu mengikuti syahwatnya. Waladzatihi, dan apa yang dianggap lezat oleh syahwatnya. Walau kana fihi sakhatun min rabbih, meskipun itu mengundang murka Allah dan mengundang siksa Allah. Fahuwa la yubali idza faza bi syahwatihi, hati ini enggak peduli selama dia beruntung dengan syahwatnya, selama dia merasa senang dengan syahwatnya, dan dia tidak peduli apakah itu akan mendatangkan ridha Allah ataukah murka Allah. Hati yang enggak gubris. Fa huwa muta'abbidun li ghairillah, maka hakikatnya hati ini beribadah kepada selain Allah. In ahabba ahabba li syahwatihi, kalau hati ini mencintai karena syahwatnya, karena hawa nafsunya. Wa in abghadha li hawa, kalau marah karena hawa nafsunya, emosi karena alasan hawa nafsunya. Wa in a'ta li hawahu, kalau dia memberi, pertimbangannya adalah karena hawa nafsunya. Dia enggak ngasih, pertimbangannya juga karena hawa nafsunya. Fahawahu, maka apa yang menjadi hawa nafsunya itulah yang dia utamakan. Senangmu apa? Kamu suka yang mana? Demikianlah kondisi batin yang mati. Sehingga dia akan mencintai sesuai dengan apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hawanya menjadi imam dan syahwatnya menjadi pemimpin bagi dirinya. Wal jahlu saikuhu, sementara kebodohan akan menjadi saik. Saik itu artinya supir yang akan mengarahkan hidupnya. Sementara kelalaian akan menjadi tunggangannya. Sehingga orang ini yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan tujuan kenikmatan duniawi, ya, maghmurun wa bisakratil hawa wa hubbil ajilah mahmurun. Dia tertipu dengan tujuan duniawi dan dia mabuk dengan kecintaan hawa nafsu yang ingin segera dia dapatkan. Dalam pikiran dia, saya ingin balasan segera, ingin balasan segera. Dan demikian realitanya. Ada banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku beragama hanya karena alasan, kalau nggak gini saya nggak dapat duit. Masya Allah. Kalau nggak gini saya nggak dapat duit. Yang ngundang saya ini nilainya lebih gede. Saya dapat banyak. Sehingga dia rela untuk menjual agamanya demi mendapatkan keuntungan dunia.
Baik. Dan yunada ilallahi wa ila daril akhirah min makanin ba'id. Sementara Allah dan negeri akhirat dipanggil dari arah jauh. Fala yastajibu linnasih. Sehingga agama dijauhin. Maka dalam posisi nasihat ada di sana, dia nggak dengar dan nggak bisa merespon. Karena dia semakin menjauh dari agama. Al-Quran nggak pernah dibuka, nggak pernah belajar tafsir. Dan saya kira orang semacam ini juga tidak kenal dengan hadis-hadis Nabi SAW. Karena dia bicara berdasarkan hawa nafsunya. Wa yatba'u kulla syaitanin marid, dan dia mengikuti setiap setan yang jahat. Ad-dunya tushituhu wa turdi. Pertimbangan dunia itulah yang menyebabkan dia benci dan dia senang. Wal hawa yusimmuhu amma siwal batil wa yu'mihi. Sementara hawa nafsunya itulah yang membuat dia tuli dari mengenal kebatilan dan membuat dia buta. Fa mukhalatatu sahibi hadzal qalbi sakmun. Maka orang kalau dekat dengan orang yang punya hati semacam ini akan menimbulkan rasa sakit, akan menular penyakitnya. Dan berinteraksi dengan orang ini isinya adalah racun. Duduk bersama mereka halakun, adalah penyimpangan. Waliyadzubillah. Ini model hati yang justru akan membahayakan bagi yang lain. Karena dia sudah mati. Sehingga dia ditunggangi oleh hawa nafsu. Begitu hati itu mati, nurani mati, hawa nafsu yang berfungsi. Dia mencintai karena hawa nafsu, dia benci karena hawa nafsu, dia memberi karena hawa nafsu, dia enggak memberi juga karena hawa nafsu. Ada fenomena yang saya jumpai. Ini orang kalau urusan masjid itu enggak mau nyumbang. Keluarganya muslim dan beliau muslim. Orang ini muslim. Tapi kalau urusan masjid, urusan keagamaan itu paling jauh, paling anti. Enggak mau nyumbang dia. Tapi giliran kegiatan yang enggak ada nuansa ibadahnya, enggak ada nuansa agamanya, misalnya lomba-lomba, ya, kegiatan-kegiatan warga, itu nyumbang paling gede. Tak sumbang, hadiahnya nanti dari saya. Kalau urusan bangun masjid, urusan ini anti dia. Tapi yang itu dia paling terdepan. Nah, ada orang modelnya kayak gitu. Jadinya kadang kalau saya melihat seperti ini, alhamdulillah saya enggak seperti dia. Sehingga ketika harta saya keluar, tidak bernasib seperti hartanya. Dia mengeluarkan harta bisa jadi bukan untuk kegiatan taat tapi maksiat. Kalau konser dia dukung. Mau ngundang siapa? Ini ada biaya sekian. Konser dia dukung. Tapi giliran untuk kegiatan keagamaan, dia paling anti. Sama-sama keluar harta. Tapi ketika diajak untuk mengantarkan hartanya menuju surga, mendapatkan pahala, dia enggak mau. Dia lebih menikmati kalau hartanya justru dipakai untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita beralih kepada al-qalbul marid, hati yang sakit. Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Ada harta yang lahu hayat, dia masih hidup. Wa bihi illatun, tapi ada penyakitnya. Sehingga terkadang menyeret dia ke arah kanan atau ke arah kiri. Wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi. Terkadang kalau bagian yang sehat itu mendominasi, maka dia cenderung kepada mencintai Allah, beriman kepada Allah Ta'ala, berbuat baik dan seterusnya. Karena bagian yang baik sedang mendominasi. Dia bisa ikhlas, dia bisa tawakal kepada Allah. Ma huwa maddatu hayatihi, yang itu merupakan sumber kehidupan bagi hati. Sebaliknya, wa fihi min mahabbati syahwat. Dalam hatinya juga ada rasa cinta kepada syahwat. Dan kadang mendahulukan syahwat. Wal hirsu ala tahsiliha,
bahkan punya semangat untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh syahwat. Seperti hasad, sombong, ujub tiba-tiba muncul. Maka misalnya syahwatnya mengajarkan, wah ini kayaknya kamu bagus ya. Dipuji-puji oleh syahwatnya. Muncul rasa ujub dalam dirinya. Ma huwa madatu halakihi wa atabihi, yang itu merupakan sumber kebinasaannya. Maka orang semacam ini dia berada dalam posisi seperti ada dua pembisik. Kadang dia cenderung ke kanan dan kadang dia cenderung ke kiri. Fahuwa mumtannun min da'iyain, maka dia dipengaruhi oleh dua penyeru. Da'in yad'uhu ilallah wa rasulihi wad daril akhirah. Penyeru pertama mengajak dia untuk kembali kepada Allah dan negeri akhirat. Kembali kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan negeri akhirat. Wa da'in yad'u ilal ajilah. Dan yang satu mengajak dia untuk ilal ajilah, untuk mendapatkan balasan yang segera. Keuntungan duniawi, keuntungan materi. Wa huwa innama yujibu aqrabahuma minhu baban. Dan hati itu akan merespon yang terdekat pintunya. Sehingga sama-sama pembisik ini di sebelah kanan dan kiri. Ada yang pembisik kebenaran lebih dekat, maka dia serong ke kanan. Ketika pembisik kebatilan lebih dekat, dia serong ke kiri. Wa adnahuma ilaihi jiwaran, dan dia akan mengikuti mana yang paling dekat. Masya Allah. Inilah perumpamaan bagi hati yang sedang sakit. Kadang penyakitnya kambuh, kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh. Dan itulah hati kita. Sehingga kadang kita semangat untuk berbuat baik, dalam posisi tertentu semangat untuk berbuat maksiat. Tergantung bisikan mana yang kita ikuti. Untuk hati yang pertama, yaitu hati yang salim. Hati ini adalah hati yang hidup. Mukhbitun. Mukhbit itu apa sih Pak? Coba kita lihat di footnote ya. Mukhbitun maknanya adalah khasyi'un mutawadhi. Hati yang hasad, hati yang khusyuk dan hati yang tawadhu. Dan mukhbit itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Allah memuji orang yang mukhbit. Wa basyiril mukhbitin. Coba lihat ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka pasrahlah kalian hanya kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan kabar gembira bagi al-mukhbitin. Siapakah itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat mukhbitun adalah orang yang ketika nama Allah disebut wajilat qulubuhum, hatinya merespon dengan baik. Hatinya merasa takut, hatinya punya harapan kepada Allah. Was-sabirina 'ala ma asabahum, dan dia bersabar terhadap musibah yang dia alami. Wal muqimis shalah, dia menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Itulah mukhbitun. Sehingga al-mukhbitun atau al-mukhbitin, al-muslimun atau al-muslimin, al-mukhbitun atau al-mukhbitin adalah orang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di sini penulis menyebutkan fal qalbul awwal hayyun mukhbit. Hati yang pertama adalah hati yang hidup, mukhbit, dan dia tawadhu. Tunduk di bawah ketaatan. Layyinun wa'in, hati yang lembut, wa'in, dan dia bisa merespon. Wa'aya'i artinya adalah paham
dengan apa yang disampaikan kepadanya. Hati yang wa'in berarti dia paham dengan peringatan. Maka ketika ada perintah dia paham dan dia laksanakan perintah itu, dan sebaliknya. Ketika bentuknya larangan, maka dia paham ini adalah larangan dan dia tinggalkan larangan itu. Itulah wa'in. Merespon perintah dan larangan. Wathani yabis mayyit. Hati yang kedua hati yang kering. Hati yang mati. Karena dia mati, maka penguasanya adalah hawa nafsunya. Wathalith maridun, sementara hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Fa imma ila salamati adna, terkadang lebih dekat pada kondisi sehat. Wa imma ilal atabi adna, dan terkadang lebih dekat kepada kondisi sakit. Wallahu alam. Demikian pembagian hati yang disampaikan oleh penulis. Dan pada pertemuan atau pada sesi berikutnya penulis nanti akan menyebutkan tentang alamatu maradil qalbi wa sihhatuhu, tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Sekarang kita selesaikan berkaitan dengan masalah perumpamaan tentang hati. Ada satu permisalan yang pernah disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Di sini ada setan. Dan setan ini adalah maling iman. Setan ini maling iman. Ya? Mungkin sudah pernah kita sampaikan. Semoga Anda masih ingat. Kemudian di sini ada 3 jenis rumah. Yang pertama adalah rumah megah. Rumah megah penuh dengan penjaga. Ini istana. Di dalam istana ini ada banyak sekali emas-emas berkilau. Ada banyak harta. Tapi di sini ada banyak penjaga. Karena dia istana dijaga oleh banyak orang. Kemudian di sini ada gubuk reot. Gubuk reot. Nggak ada apa-apanya, kosong. Lalu di sini ada rumah warga. Ada rumah warga. Gimana sih bikin rumah? Dah gini aja ya, pokoknya. Ini rumah, di dalam rumah ini ada perhiasan. Tapi terkadang dijaga, terkadang tidak. Nah, pertanyaannya, jika setan ini mau maling, kira-kira ke rumah yang mana dia akan datang? Apakah ke rumah pertama, ke rumah kedua, ataukah ke rumah yang ketiga? Baik. Kita bisa memahami dari 3 jenis rumah ini, nampaknya Pak, kalau yang ke sini mustahil. Ini nggak mungkin. Kenapa? Penjaganya banyak. Sehingga di rumah yang pertama mustahil. Maling tidak akan datang ke rumah satu. Kenapa? Penjaganya ketat. Penjaga ketat. Karena penjaganya ketat, nggak berani dia. Baik. Yang kedua, maling tidak akan datang ke rumah 3. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diambil. Karena tidak ada yang bisa diambil. Mau ngambil apa di rumah yang ketiga? Yang ketiga, maling hanya akan datang ke rumah 2. Karena ada yang bisa diambil dan terkadang dijaga, terkadang tidak.
Karena ada peluang untuk ambil sesuatu. Nah, di situ ada yang bisa diambil. Terkadang ada yang jaga, terkadang tidak. Sudah? Rumah itu adalah hati. Perhiasan itu adalah iman. Sedangkan penjaga itu adalah zikrullah. Kita kesimpulkan di sini. Rumah itu adalah hati. Kemudian perhiasan itu adalah iman. Dan penjaga itu adalah zikrullah. Nah, kalau kita lepas dari zikrullah, seperti rumah kita tidak terjaga. Gampanglah si maling tadi masuk, kemudian goda-goda, ngambil-ngambil iman. Begitu kita ingat, dia pergi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut setan dengan sebutan al-khannas, alladzi takhannasa. Disebut al-khannas karena dia bisa menyelinap. Terkadang keluar, terkadang menghilang, terkadang keluar, terkadang menghilang. Dan tafsir al-khannas yang disebutkan oleh para ulama seperti itu. Coba kita lihat surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kalimat ini min syarril waswasil khannas. Nah. Qala Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulihi al-waswas al-khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan al-waswas al-khannas. Qala, kata Ibnu Abbas, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan yang bertahan di hati manusia. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Kalau orangnya sedang lalai, maka dia membisikkan. Dia bisiki. Fa idza dzakarallaha khanasa. Kalau dia ingat Allah, dia sembunyi. Wa kadza qala Mujahid wa Qatadah. Demikian pula yang disampaikan oleh Mujahid wa Qatadah. Nah, dalam posisi inilah setan disebut sebagai al-khannas karena dia seperti maling yang mengendap-endap dan terkadang berhasil untuk masuk, terkadang hilang. Maling itu adalah setan. Maling itu adalah setan al-khannas yang disebut oleh Allah dengan al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia bisa membisikkan ke dalam hati manusia. Nah, kalau orangnya sehat, maka bangunan rumah itu kokoh. Hatinya sehat, bangunannya kokoh, nggak gampang roboh. Tapi kalau hatinya sakit, gampang dilubangi oleh itu maling. Mari kita jaga baik-baik rumah ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha. Semoga Anda sudah hafal doa itu ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah hatiku takwanya, wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan hati. Dan juga doa yang bisa Anda baca, Allahumma aslih fasada qalbi. Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah kerusakan dalam hatiku. Sehingga potensi-potensi yang gak benar dalam diri kita, apapun itu, baik syahwat terhadap harta, syahwat terhadap lawan jenis, syahwat terhadap masalah akidah, syahwat dalam masalah muamalah, ibadah, dan seterusnya, semoga semakin berkurang. Dan yang rusak hati semacam ini bisa lebih banyak yang hilang. Potensi yang bisa merusak hati semoga lebih banyak yang hilang. Allahumma aslih fasada qulubina
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Ustadz izin bertanya, apakah ketika saya futur, hati saya sedang sakit ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Apakah ketika kita futur berarti hati kita sedang sakit? Bisa jadi itu salah satu indikatornya. Kita belum membahas mengenai indikator hati yang sehat dan hati yang sakit. Namun salah satu indikatornya adalah ketika kita malas, ketika kita futur, nggak semangat melakukan kebaikan, nggak semangat ibadah, nggak semangat melakukan ketaatan. Kita lagi turun tuh. Itu salah satu di antara indikator hati yang kurang baik atau hati yang sedang sakit. Maka jangan lama-lama dibiarkan. Kadang, mohon maaf, ada sebagian orang yang terlalu memanjakan dirinya. Sehingga saat dia lagi futur, itu malah dilayani. Sehingga, ayo ngaji, sebentar dulu lah, saya tak lagi nyantai dulu nanti. Dilayani malah. Ketika dalam posisi futur dan dia layani, bisa jadi keterusan. Kalau sudah keterusan, wah itu bisa bahaya. Maka, kalaupun futur, segera diobati karena itu berasal dari hati yang sakit. Baik, sah-sah saja misalnya sesekali orang misalnya, Pak, saya biar mau refreshing jalan-jalan dulu, silahkan. Tapi jangan sampai keterusan, kemudian malasnya itu keterusan sampai akhirnya dia sudah. Kalau sudah keterusan, lepas dari kontrol. Kalau mau balik susah. Sehingga kalau misalnya mengalami futur seperti itu, segera disadari, oh saya kok sedang futur. Segera carikan solusi dan perbaikannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustadz, keluarga saya suka sekali menyekar ke makam Wali Songo, Ustadz. Karena menurut mereka, mereka mempercayai bahwa Wali Songo yang membawa Islam masuk dan membaur dengan kebiasaan tradisi seperti melalui wayang. Saya ragu karena ini berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam As-Sunnah, Ustadz. Pertanyaannya, apakah benar bahwa Wali Songo itu menyebarkan Islam sudah sesuai sunnah, Ustadz? Karena ini menjadi perdebatan di keluarga kami. Jazakumullah khairan, Ustadz. Nah, saya sendiri bukan termasuk peminat sejarah Wali Songo. Dan mengenai sejarah Wali Songo barangkali pembuktiannya itu cukup rumit untuk dipastikan bahwa cerita ini valid atau tidak, sehingga saya kurang begitu tertarik. Ustadz Zainal Abidin hafizahullah ta'ala, yang nampaknya beliau punya perhatian dalam masalah itu, sehingga kalau mau informasi tentang Wali Songo mungkin beliau yang lebih banyak paham dan beliau punya buku tentang masalah itu. Kemudian terlepas dari kebenaran sejarah bagaimana cara Wali Songo menyebarkan ajaran Islam ke tanah air, sebelum Wali Songo ada para sahabat. Atau bahkan jangan terlalu jauh para sahabat, sebelum Wali Songo ada para ulama-ulama yang kita kenal. Para ulama yang kita kenal yang mereka menyebarkan agama dengan ilmu yang mereka miliki, karyanya cukup mudah untuk didapat. Contohnya siapa, Pak? Anda mau sebut nama imam siapa? Imam An-Nawawi, karyanya banyak. Imam Asy-Syafi'i, karya beliau banyak. Imam Ahmad, Imam Malik, mereka punya karya. Dan mereka, kita katakan jauh sebelum Wali Songo. Karyanya banyak. Sehingga saya mau ngikuti ajarannya ulama-ulama kibar sebelum Wali Songo, gampang. Anda bisa mendapatkan karyanya Imam Nawawi banyak sekali. Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, kemudian Arba'in Nawawi. Mau buku yang versi apa? Tentang masalah fikih ada, tentang masalah syarah hadis ada, syarah Sahih Muslim.
Imam Syafi'i juga punya. Imam yang lain ada banyak. Itu kalau masalah karya. Udah? Sehingga kalau berkaitan dengan masalah menyebarkan Islam, sebelum Wali Songo sudah ada banyak orang yang menyebarkan Islam. Artinya Wali Songo bukan satu-satunya dan orang yang paling utama dalam menyebarkan Islam. Masih banyak tokoh-tokoh sebelum Wali Songo yang menyebarkan Islam. Baik. Terlepas dari itu semuanya, apakah kemudian kita dianjurkan untuk nyekar di makamnya? Apa hubungannya? Apakah kemudian ketika dia berjasa terhadap Islam terus kita dianjurkan untuk nyekar? Baik. Tapi Pak, kita kan dianjurkan untuk ziarah kubur. Betul. Cuman ziarah kubur nggak harus pakai nyekar. Nyekar itu apa? Tabur bunga. Ada ritual khusus kalau nyekar. Pakai tabur bunga, nanti kasih air, kemudian kadang pakai menyan ya. Saya pernah lihat orang nyekar di sekitar kampung, dia menyalakan sesuatu, jadi ada asap. Kemudian dia pakai tabur bunga dan seterusnya. Dan di beberapa pemakaman itu kan terkadang ada orang yang jualan bunga, jualan kembang. Dan nanti itu yang mereka bawa ke kuburan. Yang seperti itu mereka lakukan. Baik, apakah itu yang dimaksud penghormatan terhadap leluhur yang baik? Mayat dapat manfaat apa dengan itu? Jadi saat tabur bunga itu mayat dapat manfaat apa? Kita tidak tahu. Baik, yang lebih tepat gimana? Doakan. Kalau bicara doa, Anda bisa berdoa di rumah, di masjid, di tempat manapun yang itu merupakan tempat yang mustajab. Tapi kalau kemudian Anda melakukan aneka ritual-ritual tadi, ya mohon maaf, di situ ada batasan yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah hati yang sakit itu indikasinya akan sering sakit fisik Ustadz? Dan apakah hati yang bersih itu kemudian badan juga jarang sakit Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Apakah hati yang sakit akan berpengaruh kepada sakit fisik, dan apakah hati yang sehat akan berpengaruh kepada fisik yang sehat? Nampaknya nggak ada hubungannya. Ada banyak sahabat yang mereka di akhir hayatnya sakit-sakitan. Ada di antara mereka yang buta, banyak di antara mereka bahkan yang buta di akhir hayatnya. Dan ada di antara mereka yang hanya bisa bertahan dalam kondisi sakit. Banyak sejarah tentang akhir hidup para sahabat, mereka sakit. Dan sakit yang dialami oleh para sahabat, demikian pula orang mukmin pada umumnya, sebagai kafarah untuk semakin meninggikan derajat mereka di surga dan menghapus dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Maka sakit bagi mukmin itu anugerah bagi mereka yang bisa sabar. Sebaliknya, nggak jaminan kalau sehat fisik itu berarti sehat batin. Ada banyak misalnya olahragawan yang berasal dari negeri-negeri kafir, dari Eropa, dari Amerika, dari mana, Masya Allah badannya gede-gede. Ya, mungkin Anda yang nonton petinju-petinju, fisiknya petinju, atau pegulat-pegulat MMA itu, badannya gede-gede. Dia mungkin orang yang jarang sekali sakit. Bahkan habis berantem dia tetap sehat. Tapi dia kafir. Bahkan banyak di antara mereka yang ateis. Terus gimana itu? Makanya kalau ada teori yang sempat muncul di TV itu ya. Di TV kan dulu, jadi ketika ada orang sakit, misalnya sakit ini, oh Anda sakit apa, sakit ini, ceritakan dulu. Oh saya punya masalah dengan suami, punya masalah dengan istri, punya masalah dengan orang tua, istighfar dulu, tobat dulu. Ini apa hubungannya? Betul bahasanya istighfar itu bisa mendatangkan rahmat Allah, dan dengan itu Allah bisa sembuhkan penyakitnya. Tapi ketika dikait-kaitkan, oh ini karena kamu seperti ini, makanya kamu darah tinggi, enggak ada hubungannya. Nah kadang, mohon maaf, orang Indonesia itu sering menghubung-hubungkan yang enggak ada hubungannya.
hanya pakai jurus godak-gadik ora matuk. Jadinya mereka yang masih sehat akalnya akan mengatakan ini nggak ada hubungannya. Cuman karena masuk di TV ya jadi pengikutnya banyak. Walhamdulillah kalau Allah jadikan kita sebagai orang yang masih waras sehingga bisa tahu ini orang layak diikuti atau tidak. Baik. Karena itu disebut bahwasanya hati yang sakit ada hubungannya dengan fisik yang sakit, ini saya kira menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Semoga Ustadz beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Amin Allahumma walakum amin. bimithlin. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar kajian dari seorang Ustadz bahwa jika seseorang itu mencintai gurunya, maka keberkahan ilmu akan menyertaimu. Apakah hal demikian itu benar ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Apakah benar ketika seseorang mencintai gurunya, keberkahan ilmu akan selalu menyertainya? Barangkali ini kembali kepada kaidah. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Sehingga kalau kondisinya seperti itu, salah satu di antara keberkahan ilmu adalah ketika seseorang bisa menghargai jasa orang lain, termasuk jasa gurunya. Sebab dengan dia berterima kasih, berarti dia pandai bersyukur. Dan dengan pandai bersyukur Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur akan aku tambahkan kepada kalian. Nah mungkin dari sisi inilah seorang murid diajarkan untuk berterima kasih kepada gurunya. Sehingga ketika kita mendapatkan manfaat ilmu dari sang guru, diajari oleh sang guru, jangan lupa kau berterima kasih sama gurumu. Dengan cara apa? Berikan penghargaan kepada beliau, doakan beliau. Kemudian apalagi misalnya, intinya bagaimana kita berterima kasih kepada beliau. Karena beliau telah ngajari kita dan itu jasa baik beliau kepada kita. Oleh karena itu, makna keberkahan ilmu ketika mencintai guru maksudnya adalah sebagai wujud rasa terima kasih murid yang telah mendapatkan bimbingan dari sang guru. Semoga kita dibimbing oleh Allah untuk bisa seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.